warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri, NIM 191210036. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi kesiswaan. Menurut Gunawan, administrasi kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif, efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan dan manfaat dari administrasi kesiswaan ialah: yang pertama, melakukan pencatatan peserta didik semenjak ia melakukan pendaftaran sampai ia tamat dari lembaga tersebut, serta menjunjung proses pembelajaran sehingga teratur, lancar, dan memberikan kontribusi kepada tujuan pendidikan tersebut. Lalu yang selanjutnya, dapat mengetahui kuantitas dan kualitas siswa yang ada. Lalu selanjutnya, dapat memetakan asal siswa baik dari daerah asal ataupun sekolah asal siswa tersebut. Dan yang selanjutnya, dapat memetakan asal siswa itu baik dari daerah asalnya maupun sekolah asal tersebut. Serta setelah lulus, kita dapat memetakan penyebaran kelulusan atau lulusan di siswa tersebut. Lalu dapat membuat suatu lingkungan pembelajaran yang nyaman karena adanya tata tertib yang tertulis untuk siswa. Adapun ruang lingkup administrasi kesiswaan merupakan kegiatan-kegiatan siswa atau peserta didik mulai dari siswa tersebut masuk sekolah hingga siswa tersebut meninggalkan sekolah tersebut karena sudah dinyatakan tamat sekolah. Kepala sekolah atau lembaga pendidikan sebagainya sebagai leader hendaknya mampu mempersiapkan dan merencanakan hal-hal yang berkaitan tentang administrasi kesiswaan. Menurut Sudirman, aktivitas belajar meliputi aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar, kedua aktivitas tersebut selalu terkait. Aktivitas belajar siswa sangat kompleks. Paul B. Dietrich menyatakan bahwa kegiatan siswa digolongkan sebagai berikut. Pertama, ada visual activities atau visual aktivitas. Di antaranya meliputi membaca, memperhatikan gambar, memperhatikan demonstrasi ataupun percobaan. Lalu ada oral aktivitas seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, dan mengeluarkan pendapatnya. Lalu ada listening aktivitas seperti misalnya mendengarkan percakapan ataupun diskusi dan pidato. Dan yang selanjutnya itu ada motor aktivitas, misalnya melakukan percobaan, membaca konstruksi, model mempresentasi, dan bermain, berkebun, berternak, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada mental aktivitas, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan suatu masalah atau persoalan, dan menganalisis. Yang selanjutnya ada emosional aktivitas, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, berpengaruh, dan berani, tenang, dan gugup. Lalu selanjutnya yaitu pelayanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan merupakan bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa atau penggunaan koleksi perpustakaan sekolah tersebut. Untuk kepentingan pemakai, kegiatan pelayanan perpustakaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari lembaga pendidikan yang merupakan ujung tombak dari berbagai kegiatan pembelajaran. Pada umumnya, jenis pelayanan perpustakaan yang diberikan di sekolah-sekolah merupakan layanan sirkulasi ataupun peminjaman dan pengembalian. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bila dibutuhkan, maka perpustakaan dapat menambah jenis layanan yang lain sesuai dengan kebutuhannya.
Pelayanan yang diberikan hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip dasar pelayanan pemakaian perpustakaan sekolah. Untuk hal itu, maka unsur-unsur pendukungnya berupa ruang, koleksi buku, dan petugas yang bertugas di perpustakaan tersebut senantiasa perlu diperhatikan dan ditingkatkan mutunya guna menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menurut Muhammad Surya, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada peserta didik yang secara terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing untuk mencapai kemandirian dalam memahami suatu pelajaran dan perwujudan diri untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal dalam penyesuaian diri dalam suatu lingkungan. Dari pengertian pelayanan, bimbingan dan konseling di atas dapat disimpulkan bahwasanya pelayanan bimbingan dan konseling ialah pelayanan yang diberikan konselor berupa bantuan ataupun pertolongan serta pengaruh kepada individu ataupun kelompok yang menghindari atau mengatasi kesulitan adapun tujuan bimbingan dan konseling merupakan pelayanan dasar bimbingan semua peserta didik agar memperoleh perkembangan yang normal, mental yang sehat dan kuat, memperoleh dasar-dasar keterampilan di dalam hidupnya, dan kata lain membantu peserta didik agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Terima kasih.